Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ahmadi, NIM 210301502169. Judul materi Sejarah Renang Nasional dan Internasional. Pengertian: berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air, dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Berenang bisa menjadi kegiatan rekreasi dan olahraga. Makhluk hidup berenang antara lain untuk keperluan mandi, mendinginkan suhu tubuh, sewaktu-waktu mencari ikan, atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari sejarah renang di dunia, lukisan-lukisan tentang perenang dari zaman batu telah ditemukan di gua perenang yang berdekatan dengan Wadi Sora di Gilf Kebir, Mesir Barat Daya. Perlombaan renang di Eropa bermula pada sekitar tahun 1800, dan sebagian besar peserta menggunakan gaya dada, gaya rangkak depan. Ketika itu dipanggil gaya Trudgen. Diperkenalkan pada tahun 1873 oleh John Arthur Trudgen yang menirunya dari suku Indian. Gaya kupu-kupu yang pada awalnya merupakan salah satu kelainan gaya dada diterima sebagai suatu gaya tersendiri pada tahun 1952. Selain mengadakan kejuaraan internasional dan regional, FINA berusaha memajukan olahraga renang di seluruh dunia, antara lain dengan menambah jumlah fasilitas olahraga renang. Pertandingan renang dibagi menjadi nomor renang perorangan dan nomor renang beregu. Masing-masing nomor renang memiliki nomor renang untuk putra dan putri. Kolam renang yang digunakan terdiri dari kolam renang dengan lintasan 50 meter dan lintasan pendek 25 meter. Sejarah renang di Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan di negara kita telah ada beberapa kolam renang yang indah dan baik. Akan tetapi, pada waktu itu kesempatan bagi orang-orang Indonesia untuk belajar berenang tidak mungkin. Hal ini disebabkan setiap kolam renang yang dibangun hanyalah diperuntukkan bagi para bangsawan dan penjajah saja. Memang waktu itu ada juga kolam renang yang dibuka bagi masyarakat banyak, akan tetapi harga tiket masuk sedemikian tingginya, sehingga para pengunjung tertentu tidak bisa membayar tiket masuk untuk berenang. Salah satu dari sekian banyak kolam renang yang dibangun setelah tahun 1900 adalah kolam renang Cihampelas di Bandung yang didirikan pada tahun 1904. Sesuai dengan tempat kelahiran kolam renang Cihampelas di Bandung, maka awal dari kegiatan olahraga renang di Indonesia dapat dikatakan mulai dari Bandung. Pertama-tama berdiri Perserikatan Berenang, diberi nama Bandung Swanbond atau Perserikatan Berenang Bandung, didirikan pada tahun 1917. Perserikatan ini membawahi 7 perkumpulan, diantaranya adalah perkumpulan renang di lingkungan sekolah seperti halnya Osvia, Mulo, dan Quest School. Selain Bandung, Jakarta dan Surabaya juga mendirikan perkumpulan-perkumpulan berenang dalam tahun yang sama. Kemudian barulah di tahun 1918 berdiri West Java Swanbond atau Perserikatan Berenang Jawa Barat. Pada tahun 1927 berdiri pula Ost Java Swanbond atau Perserikatan Berenang Jawa Timur yang beranggotakan kota-kota seperti Malang, Surabaya, Pasuruan, Blitar, dan Lumajang. Sejak saat itu mulai diadakan pertandingan maupun antar daerah. Bahkan kejuaraan itu rekor-rekornya juga menjadi rekor di negeri Belanda. Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1943 sampai 1945, kesempatan untuk bisa berenang bagi bangsa Indonesia semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah pendudukan Jepang membuka seluruh kolam renang di tanah air untuk masyarakat umum. Periode tahun 1945, perkembangan olahraga renang di tanah air praktis menurun, karena saat itu bangsa Indonesia dalam kencang perjuangan melawan penjajah. Hingga tanggal 20 Maret 1951, dunia renang Indonesia praktis berada di bawah pimpinan Swanbond for Indonesia atau ZBFI.
Dan kemudian sejak tanggal 21 Maret 1951 lahirlah Persatuan Berenang Seluruh Indonesia dan kemudian disingkat PBSI. Sejak itu olahraga renang Indonesia setahap demi setahap maju dan berkembang, serta selanjutnya dalam tahun 1952 telah terdaftar sebanyak 29 perkumpulan tergabung dalam PBSI. Oleh karena itu, kemudian didirikan top organisasi olahraga berenang di tingkat daerah. Perkembangan olahraga berenang di Indonesia kian hari kian berkembang. Dengan makin berkembangnya prestasi olahraga renang di Indonesia pada tahun 1952, Indonesia mengirim duta-duta renangnya ke arena Olimpiade di Helsinki. Kemudian tahun 1953, kembali Indonesia ambil bagian dalam Youth Festival Bukarest. Pada tahun 1954, regu polo air Indonesia dikirim untuk mengikuti Asian Games kedua di Manila atau di Filipina. Untuk keempat kalinya PBSI menyelenggarakan kongres pada tahun 1957 di Makassar, sekarang ujung pandang. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya memilih suasana kepengurusan yang baru dengan Ketua D. Suprayogi. Kemudian atas pemerintahan peserta kongres, istilah persatuan dan singkatan PBSI diganti menjadi perserikatan. Dengan demikian PBSI dalam hal ini menjadi singkatan dari Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia. Di tahun 1959 diadakan kejuaraan nasional renang. Kejuaraan ini untuk pertama kalinya mengadakan permisahan antara senior dan junior di Malang, Jawa Timur. Pada kongres di Malang, Jawa Timur, Ketua PRSI Desa Prajogi didampingi oleh 2 wakil ketua dan 2 sekretaris dan bendahara dan pembantu umum, ditambah komisi teknik dengan 2 orang anggota. Pada tahun 1963 Indonesia harus mengundurkan diri dari peserta olahraga Genevo, di mana pesertanya ada beberapa negara yang memang belum menjadi anggota FINA. Pada tahun 1966 Indonesia kembali menjadi anggota FINA. Pada tahun itu Indonesia mengambil bagian dalam Asian Games kelima di Bangkok. Yanlah yang sempat saya sampaikan tentang sejarah renang nasional dan internasional. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.